Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Amelia Tanjung. Saya akan menjelaskan materi tentang kromatografi gas. Yang pertama, sejarah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan yang pertama kali dikembangkan oleh Michael Twist pada tahun 1903. Dia menggunakan kertas sebagai fasa diam untuk memisahkan pigmen-pigmen tumbuhan. Pengertian kromatografi menurut para ahli, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi komponen campuran antara dua fase yang tidak bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak, yang bergerak melintasi suatu fase yang diam atau statis, menurut Scott, Westholler, dan Kreutz. Kemudian kromatografi adalah metode pemisahan analit dalam campuran berdasarkan perbedaan pergerakan komponen-komponen yang terlarut dalam fase diam atau fase gerak yang mengalir melalui suatu kolom pengisi atau media pemisah menurut Christian. Selanjutnya menurut para ahli yang terakhir, kromatografi adalah teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi komponen campuran antara dua fase, yakni fase diam dan fase gerak, yang bergerak melintasi suatu fase yang diam atau statis, menurut Scale. Kemudian, prinsip dasar pemisahan dengan kromatografi. Nah, dapat kita lihat gambar ini menjelaskan secara visual bagaimana komponen-komponen campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan dan kecepatan migrasi dalam kromatografi. Kemudian jenis-jenis kromatografi dan bagannya ada 4. Yang pertama ada kromatografi kolom, yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan retensi komponen dalam fase diam di dalam kolom. Kemudian ada kromatografi lapis tipis, memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam fase diam yang dicat pada permukaan kaca atau plastik. Kemudian ada kromatografi kertas, yang digunakan untuk memisahkan campuran dengan menggunakan perbedaan migrasi komponen dalam kertas sebagai fase diam. Kemudian ada kromatografi gas, yang digunakan untuk memisahkan campuran dengan menggunakan gas sebagai fase gerak dan kolom khusus sebagai fase diam. Kemudian klasifikasi kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Yang pertama ada kromatografi absorpsi, kedua kromatografi partisi, ketiga kromatografi pertukaran ion, dan terakhir adalah kromatografi ukuran pori. Nah, kromatografi absorpsi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kekuatan absorpsi komponen campuran pada permukaan fase diam. Dan kromatografi partisi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan komponen campuran antara fase gerak dan fase diam. Kemudian kromatografi pertukaran ion adalah pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas komponen campuran dengan ion yang terikat pada fase diam. Dan terakhir adalah kromatografi ukuran pori, adalah pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi ukuran molekul komponen campuran. Kemudian ada peralatan yang digunakan dalam kromatografi, yaitu ada kolom kromatografi, ada kertas kromatografi, dan kolom pertukaran ion. Biasanya kolom kromatografi ini digunakan untuk pemisahan campuran dalam kromatografi kolom. Kemudian kalau kertas kromatografi menjadi fase diam dalam kromatografi kertas. Lalu kolom pertukaran ion digunakan untuk kromatografi pertukaran ion untuk memisahkan berdasarkan muatan. Selanjutnya, proses kromatografi. Yang pertama, pelarutan sampel. Sampel yang akan dipisahkan dilarutkan di dalam fase gerak. Lalu, pengkondisian fase diam. Fase diam dipersiapkan dengan cara yang sesuai untuk memastikan pemisahan yang optimal. Kemudian pengisian fase diam.
dalam kolom. Kemudian penyisian fase diam dalam kolom. Fase diam dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Lalu elusi sampel. Sampel diberikan pada kolom dan dikeluarkan dalam fraksi-fraksi menggunakan fase gerak. Yang terakhir, pemantauan fraksi. Fraksi-fraksi yang terpisah diidentifikasi dan dianalisis menggunakan metode yang sesuai. Biasanya ini di recorder atau detektor. Aplikasi kromatografi dalam berbagai bidang, ada bidang ilmu hayati, farmasi, pangan, kimia, forensik, dan lingkungan. Kemudian prinsip elusi dalam kromatografi menjelaskan konsep elusi dan bagaimana kecepatan elusi dipengaruhi oleh parameter fisik, seperti afinitas zat terhadap fase gerak dan fase diam. Afinitas zat yaitu adalah interaksi antara fase diam dengan fase gerak yang mempengaruhi pergerakan zat dalam kromatografi. Kemudian ada absorpsi, zat yang terserap oleh fase diam dan memerlukan waktu elusi yang lebih lama. Lalu ionisasi, yaitu interaksi antara zat terionisasi dengan fase diam dan fase gerak yang mempengaruhi elusi. Lalu yang terakhir ukuran molekul, perbedaan dalam ukuran molekul, zat yang mempengaruhi pergerakan dan waktu elusi. Kemudian, apa itu peran dalam kromatografi? Ini menjelaskan bagaimana pemisahan zat berdasarkan sifat fisik dan kimia dengan memodifikasi ukuran partikel, komposisi material, dan kisaran pH. Yang pertama, ukuran partikelnya. Pemilihan ukuran partikel yang sesuai untuk pemisahan zat dengan efisiensi terbaik. Kemudian, komposisi material. Pendekatan untuk memilih fase diam yang dapat memaksimalkan pemisahan zat tertentu. Kemudian yang terakhir, penyesuaian pH. Melakukan penyesuaian pH untuk mempengaruhi sifat zat dan waktu elusi. Selanjutnya, efisiensi pemisahan dalam kromatografi. Efisiensi pemisahan dalam kromatografi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan aliran fase gerak. Kecepatan aliran fase gerak memiliki pengaruh terhadap pemisahan zat dan waktu analisis. Semakin tinggi kecepatan aliran fase gerak, semakin cepat pemisahan zat dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa terlalu tinggi kecepatan aliran fase gerak dapat mengurangi efisiensi pemisahan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, gambar 1 dan 2 keluar 3 dan 4. Pada gambar 3 dan 4 itu pemisahannya masih belum optimal. Kemudian parameter retensi dalam kromatografi. Memeriksa parameter retensi dan bagaimana waktu retensi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat zat, fase diam, dan fase gerak. Yang pertama, sifat zat. Tingkat afinitas zat terhadap fase diam dan fase gerak, serta polaritas dan kelarutan. Kemudian fase diam. Kepolaran dan komposisi kimia fase diam yang mempengaruhi interaksi dengan zat. Yang terakhir ada fase gerak, kepolaran dan komposisi kimia fase gerak yang mempengaruhi pergerakan zat. Selanjutnya, rumus parameter retensi atau disingkat dengan disebut dengan retention factor atau RF. Jadi, parameter retensi adalah rasio antara waktu retensi
atau dilambangkan dengan TR, suatu zat dengan waktu retensi fase gerak murni atau TM, biasa disebut juga dengan waktu mati, pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi rumusnya sama dengan K, yaitu parameter retensi, sama dengan TR dikurang TM dibagi TM. Nah, pentingnya selektivitas dalam kromatografi. Bagian ini menjelaskan bagaimana memilih kondisi kromatografi yang tepat untuk tujuan analisis yang diinginkan. Misal, sifat zat. Berarti untuk bagaimana pola elusinya. Lalu polar, elusi cepat dan retensinya rendah. Kalau non-polar, elusinya lambat dan retensi tinggi. Kalau berkepolaran rendah, elusi cepat dan retensi rendah. Kalau berkepolaran tinggi, elusi lambat dan retensi tinggi. Kemudian, kinerja pemisahan dalam kromatografi. Melihat kinerja pemisahan dalam kromatografi berdasarkan faktor seperti resolusi, kapasitas pemisahan, dan faktor kualitatif dan kuantitatif lainnya. Yang pertama ada resolusi. Evaluasi sejauh mana dan puncak terpisah dalam kromatogram dapat dikenali dengan jelas. Kemudian, kapasitas pemisahan. Kemampuan kolom untuk memisahkan komponen dengan sempurna. Lalu faktor kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan detektor yang cocok untuk mengukur atau mengidentifikasi zat setelah pemisahan. Kemudian kromatografi gas. Kromatografi gas adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen dalam fase diam dan fase gerak gas. Keunggulan dan prinsip dasar kromatografi gas akan dijelaskan dalam presentasi ini. Nah, kromatografi gas dapat digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang mudah menguap atau disebut juga dengan volatil. Kemudian proses kromatografi dalam alat GISI dimulai dengan menyuntikkan sampel cair atau gas yang mudah menguap melalui spektrum atau disebut dengan cakram karet ke dalam port atau biasanya berbentuk cakram karet ke dalam port yang dipanaskan, di mana ia dengan cepat menguap ke dalam kolom. Kemudian komponen dialirkan melalui kolom oleh gas pembawa dan komponen di dalam kolom diuapkan, kemudian dielusi oleh gas pembawa dan analit yang dipisahkan mengalir melalui detektor yang responnya ditampilkan di komputer ini. Kemudian prinsip dasar kromatografi gas. Kromatografi gas didasarkan pada perbedaan distribusi senyawa di antara fase diam dan fase gerak gas. Prinsip ini memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa dalam campuran berdasarkan waktu retensi pada kolom kromatografi gas. Nah, teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian kromatografi gas. Jadi, keuntungan kromatografi gas yang pertama adalah sensitivitasnya tinggi. Kemudian resolusinya yang baik, lalu kemampuan analisisnya yang luas.
Nah, kerugiannya mahalnya peralatan, kemudian persiapan sampelnya yang rumit, dan keterbatasan dalam analisis senyawa polar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi resolusi kromatografi gas. Resolusi kromatografi gas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, tekanan, kecepatan aliran gas pembawa, tipe kolom, dan banyak lagi. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini penting untuk mencapai resolusi yang optimal. Resolusi merupakan ukuran apakah suatu senyawa terpisah secara baik atau tidak dengan senyawa lain. Resolusi pada kromatografi gas ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, efisiensi pelarut atau yang digunakan untuk menentukan posisi puncak kromatogram. Yang kedua, efisiensi kolom yang digunakan untuk menentukan pelebaran puncak kromatogram. Nah, efisiensi kolom diukur dari jumlah theoretical plate atau harga HETP, di mana HETP adalah panjang kolom yang dibutuhkan untuk tercapainya keseimbangan dari komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Berdasarkan teori dari Van Demtar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi kolom antara lain kemudian ada instrumentasi pada kromatografi gas. Instrumentasi yang digunakan dalam kromatografi gas meliputi injektor sampel. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Kemudian ada kolom pemisahan. Yang gambar berwarna kuning ini adalah kolomnya. Kemudian detektor yang berwarna hijau ini dan sistem pengontrol. Kami akan menjelaskan fungsi dan komponen-komponen ini secara rinci. Yang tadi sudah dijelaskan alat instrumennya ada gas pembawa. Nah, gas pembawa ini adalah komponen yang membantu memindahkan sampel melalui kolom. Dalam kromatografi gas, ada beberapa jenis gas pembawa yang umum digunakan, seperti nitrogen atau N2, helium, He, argon, Ar, dan hidrogen H2. Pemilihan gas pembawa yang tepat sangat penting dalam kromatografi gas karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih gas pembawa. Yang pertama, kemurnian gas. Nah, gas pembawa harus memiliki tingkat kemurniannya yang tinggi untuk menghindari kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu selanjutnya, kecepatan aliran. Kecepatan aliran gas pembawa harus diatur dengan tepat agar memastikan sampel dapat bergerak melalui kolom dengan baik. Kemudian, kompatibilitas dengan detektor. Gas pembawa harus kompatibel dengan detektor yang digunakan dalam kromatografi gas. Kemudian biayanya. Nah, biaya gas pembawa juga perlu dipertimbangkan.
dalam pemilihan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita dapat memilih gas pembawa yang sesuai untuk mencapai hasil analisis yang optimal dalam kromatografi gas. Kemudian, pemisahan 2 hidrokarbon poliaromatik pada Walcott open tubular column, atau disebut juga dengan kolom tabung terbuka dinding berlapis dengan gas pembawa yang berbeda. Resolusi atau R meningkat dengan waktu analisis berkurang saat kita mengubah dari N2 ke He menjadi gas pembawa H2. Dapat kita lihat seperti grafik di bawah ini, yang antara N2, He, dan H2 memiliki kecepatan pada N2 10 cm per sekon, yang H2 32 cm per sekon, dan H2 60 cm per sekon. Nah, resolusi yang paling tinggi di sini adalah si H2, yaitu R-nya itu 1,78. Dapat juga kita lihat pada grafik, pada H2 semakin kecepatannya semakin panjang, plate height-nya atau lambangnya milimeter juga semakin lebih minimal nilainya. Kemudian ruang injeksi sampel. Nah, ruang injeksi adalah bagian penting dalam kromatografi gas yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam sistem. Selain menjelaskan fungsi dan komponen ruang injeksi, kami juga akan membahas teknik injeksi sampel yang umum digunakan. Fungsi dari ruang injeksi sampel adalah untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang injeksi ini harus dipanaskan tersendiri, yaitu dia terpisah dari kolom. Jadi biasanya ruang injeksi ini dipanaskan berbeda atau terpisah. Kemudian suhu dari injeksi port biasanya sama atau sedikit lebih tinggi. Misalnya 50 derajat Celcius di atas suhu kolom, di mana sampel seketika menjadi uap dan segera masuk ke dalam kolom dibawa oleh kader gas. Nah, penginjeksian sampel juga berfungsi untuk mencegah resolusi yang buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Nah, alat yang biasa digunakan untuk menginjeksi sampel adalah mikrosireng atau penyemprot mikro. Dapat dilihat pada slide yang di atas itu adalah penyuntikannya. Nah, nanti sampel itu akan dibawa ke melalui gas pembawa, kemudian ada tabung absorpsi dan mengalir pada atau kolom kapiler yang digunakan untuk injeksi sampel. Kemudian selanjutnya instrumen pada gizi ini ada kolom. Nah, kolom kromatografi gas adalah tempat terjadinya pemisahan senyawa dalam sampel. Pada bagian ini, saya akan membahas perbedaan antara kolom kemas dan kolom kapiler, serta
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kolom yang sesuai. Nah, perbedaan kolom kemas dan kolom kapiler. Parameternya yang pertama tabung. Nah, kalau tabungnya untuk kolom kemas, dia dari baja yang tahan karat atau disebut juga dengan stainless steel. Nah, sedangkan kolom kapiler, dia dari silika atau SiO3 dengan kemurniannya yang sangat tinggi, atau kandungan logamnya itu kurang dari 1 ppm, miligram per liter. Kemudian berdasarkan panjangnya, satuannya meter, untuk kolom kemas dia sekitar 1-5. Sedangkan untuk kolom kapiler panjangnya itu 5-60 meter. Berdasarkan diameter dalamnya, untuk kolom kemas diameternya itu sekitar 2-4 mm. Sedangkan kolom kapiler diameternya itu 0,1-0,53 mm. Selanjutnya kolom kemas dan dapat kita lihat berikut. Ini adalah kolom kemas dan di sampingnya kolom kapiler. Kolom kapiler dia memiliki lilitan yang lebih besar dan lebih kecil, sehingga lebih besar. Kemudian ada support. Support merupakan media yang digunakan dalam kolom kromatografi gas untuk mempertahankan fase diam dan memungkinkan pergerakan fase gerak. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan pembuatan support dan jenis-jenis support yang umum digunakan. Nah, pembuatan support. Pembuatan support kolom kromatografi gas melibatkan berbagai tahapan seperti perfilasi fase diam, pembuatan susunan kolom, dan penyiapan support. Kami akan menjelaskan proses ini secara rinci dan memberikan tips praktik untuk pembuatan support yang efektif. Kemudian fase diam. Fase diam merupakan bagian penting dalam kromatografi gas yang berperan dalam memisahkan senyawa dalam sampel. Pada bagian ini, sifat-sifat yang perlu dipertimbangkan dalam fase diam yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Nah, pemilihan fase diam yang tepat sangat penting untuk mencapai pemisahan optimal dalam kromatografi gas. Nah, perlu dipertimbangkan dalam pemilihan fase diam ini adalah jenis senyawanya, struktur molekulnya, dan target pemisahannya. Nah, jenis fase diam ada beberapa, yaitu yang biasa digunakan adalah jenis fase diam yang umum, yaitu termasuk polar, non-polar, dan fase diam selektif. Selanjutnya, instrumen yang terakhir adalah detektor. Nah, detektor adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom gisi yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Nah, detektor yang paling umum digunakan gisi adalah FID dan detektor konduktivitas termal TCD. Nah, keduanya ini peka terhadap berbagai komponen yang dapat berfungsi pada berbagai konsentrasi. Sementara TCD pada dasarnya universal dan dapat digunakan untuk mendeteksi setiap komponen selain gas pembawa dalam jumlah besar sensitif, terutama untuk hidrokarbon. Sedangkan FID dia tidak dapat mendeteksi air.
Nah, TCD adalah detektor yang non-destruktif, sedangkan FID adalah detektor destruktif. Biasanya detektor ini akan dihubungkan dengan spektroskopi massa, sehingga akan menjadi rangkaian alat yang bernama GCMS. Kemudian macam-macam detektor, yaitu ada detektor nyala, detektor thermal, dan detektor massa. Nah, temperatur kolom. Nah, ISO juga mempengaruhi. Yang pertama yaitu isotermal. Nah, temperatur kolom ini dibuat tetap selama analisis. Dengan teknik ini, tak mungkin memisahkan campuran komponen dengan didih atau sifat fisiko-kimia yang sangat bervariasi. Nah, pada suhu rendah, komponen-komponen bertitik rendah mungkin terpisah dengan baik, tetapi yang bertitik didih tinggi akan terretensi dengan kuat pada kolom. Nah, pada suhu tinggi, komponen-komponen dengan titik tinggi mungkin terpisah dengan baik dengan waktu retensi yang tidak terlalu besar. Tetapi, komponen bertitik didih rendah tidak akan terpisah dan terusi pada awal pemisahan di dekat waktu mati dari kolom. Nah, diperlukan temperatur terprogram dalam hal ini. Kemudian teknik kromatografi gas yang umum digunakan yaitu termasuk kromatografi gas tertanam, GCFID, dan kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Kemudian kesimpulan dan penutup. Ini merupakan bagian terakhir. Nah, melalui diversifikasi prinsip dan jenisnya, kromatografi telah menjadi metode pemisahan yang kuat dan luas digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan industri dengan menggunakan perbedaan distribusi komponen campuran antara fase diam dan fase gerak. Kromatografi memungkinkan pemisahan yang efektif dan presisi tinggi. Teknik ini telah membantu dalam analisis dan pemurnian berbagai senyawa, serta mendukung penelitian dan pengembangan di banyak industri. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi kromatografi gas. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.